Selamat datang, selamat bergabung belajar matematika. Materi kita kali ini adalah persamaan trigonometri. Merupakan kelanjutan dari materi trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Sekarang kita belajar persamaan trigonometri. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Sebelumnya kita telah mengetahui apa itu persamaan. Ya, kita sudah tahu kalau kata persamaan dari kata dasar sama, berarti bentuknya pasti ada tanda sama dengan. Kemudian juga ditandai dengan variabel. Jadi di sini perhatikan ada kata variabel dan tanda sama dengan. Ambil contoh misalnya X tambah 2 sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan 5 ini disebut dengan persamaan linear. Kenapa persamaan? Karena dia mengandung variabel, juga ada tanda sama dengannya. Persamaan ini akan menjadi sebuah pernyataan yang benar jika kita gantikan variabel itu dengan nilai yang benar pula. Ya, sehingga kalau X tambah 2 sama dengan 5, kalau kita gantikan X sama dengan 3, maka ini menjadi sebuah pernyataan yang benar, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan persamaan trigonometri yang berhubungan dengan sinus. Bentuk umumnya seperti ini ya, sin X sama dengan sin alfa. Kalau sin X sama dengan sin alfa, kalau kalian temui bentuk soal seperti ini, untuk menentukan penyelesaiannya, kita gunakan, perhatikan ya bentuk pertama ini, jika sin X sama dengan sin alfa, ya di sini alfanya dalam derajat, maka kita dapat dua nilai X, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 360, atau X sama dengan 180 kurang alfa ditambah K kali 360. Itu kalau derajat. Kalau dalam radian itu kita pakai yang kedua. Jika sin X sama dengan sin A, di mana X elemen bilangan real, maka kita dapat dua nilai X juga, yaitu X sama dengan A tambah K kali 2pi, atau X sama dengan Pi kurang A ditambah K kali 2pi, di mana K sama-sama merupakan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Jadi ada 3 ya, bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri dari fungsi atau dari persamaan sinus. Nomor 1, sin X sama dengan sin 25. Nomor 2, sin X sama dengan sin pi. Nomor 3, sin 2X sama dengan sin 40. Dan nomor 4, kalian perhatikan kalau setiap nomor ini, perhatikan kalau nomor 1 dan nomor 2 itu tidak ada batasannya ya, seperti nomor 3 dan nomor 4. Artinya nanti ini kita nanti selesaikan dalam bentuk persamaan umum saja. Persamaan umum saja. Sedangkan kalau ada batasan ini ya, ini nanti kita akan menyelesaikan dalam bentuk persamaan khusus atau persamaan dengan penyelesaian seperti itu. Kita akan bahas satu persatu, tetapi nanti nomor 4 itu adalah tugas kalian, coba kerjakan sesuai dengan apa yang sudah Pak bahas sebentar. Perhatikan nomor 1, sin X sama dengan sin 25. Kalau kita gunakan 25 maka pasti ini dalam bentuk derajat ya, maka kita gunakan bagian pertama, di mana alfa sama dengan 25 derajat. Kalau sin X sama dengan sin 25,
maka X-nya ada dua, yaitu X sama dengan 25 tambah K kali 360, atau X sama dengan 180 kurang 25 tambah K kali 360. Ya, kalau 25 tambah K kali 360 ini tidak perlu lagi diuraikan karena memang sudah bentuk akhirnya seperti itu. Tetapi kalau yang kedua 180 kurang 25 ini kita masih bisa operasikan. 180 kurang 25 sama dengan 155 K kali 360, ya. Sehingga penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 25 tambah K kali 360, atau X sama dengan 155 ditambah K kali 360. Sudah, penyelesaiannya hanya seperti itu. Kenapa? Seperti penjelasan sebelumnya, ini kita sebut dengan penyelesaian umum karena tidak ada batasan nilai X yang diminta. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Juga sama, kita nanti akan mendapatkan penyelesaian umum saja karena tidak ada batasan nilai X-nya. Sin X sama dengan sin Pi, karena ini Pi dalam bentuk radian, maka nanti kita kerjakan dari bentuk kedua, ya, di mana A itu sama dengan Pi. Oke, sehingga penyelesaiannya nanti X sama dengan, kita ikuti rumus ini, A tambah K kali 2Pi, A tambah K kali 2Pi, atau Pi kurang A tambah K kali 2Pi. Begini ya. Atau karena A kita sudah tahu sama dengan Pi, kita bisa tulis kembali menjadi X sama dengan Pi tambah K kali 2Pi, atau X sama dengan Pi kurang Pi tambah K kali 2Pi. Ya, Pak tulis di sini supaya lebih jelas. X sama dengan Pi tambah K kali 2Pi, atau X sama dengan Pi kurang Pi tambah K kali 2Pi, ya. Ini. Sehingga kita dapat nanti nilai X sama dengan Pi tambah K kali 2Pi, atau X sama dengan ini 0, ya, Pi kurang Pi 0, yang tersisa adalah K kali 2Pi. Inilah penyelesaiannya, ya. Jadi penyelesaiannya ada dua, yaitu X sama dengan Pi tambah K kali 2Pi, atau X sama dengan K kali 2Pi. Ingat, ini juga masih bentuk umum dalam K karena nilai X tidak dalam rentangan yang diminta, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sin X sama dengan sin 40. Karena ini 40, maka pasti kita gunakan bentuk pertama, di mana alfa nanti akan sama dengan 40 derajat. Kemudian batasan nilai X itu sudah ada. Dia mulai dari 0 sampai 360. Nah, sehingga penyelesaiannya kita gunakan ini. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 kurang alfa ditambah K kali 360. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita substitusi nilai alfa sama dengan 40. Kita peroleh X sama dengan 40 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 kurang 40, 140, ya, ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita akan menentukan nilai X dengan cara mensubstitusikan atau menentukan nilai-nilai K yang sesuai, yang bersesuaian. Karena K itu bilangan bulat, maka kita bisa ambil K, misalnya K sama dengan -1. Kita ambil yang bilangan negatif, ya.
Kalau K sama dengan negatif 1, maka nilai X sama dengan 40 derajat ditambah min 1 kali 360. Atau X sama dengan 140 derajat ditambah min 1 kali 360. Di sini kita peroleh X sama dengan negatif 360 kurang 40 itu negatif 320. Atau X sama dengan negatif 360 kurang 140 adalah negatif 220. Ini semua tidak kita gunakan. Alasannya karena nilai X itu hanya 0 sampai 360. Artinya yang negatif tidak bisa kita gunakan. Kalau K sama dengan negatif 1 saja tidak, maka negatif 2, negatif 3, dan seterusnya pasti tidak digunakan. Maka kita sekarang beralih lagi untuk K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, kita akan peroleh X sama dengan 40 derajat atau X sama dengan 140 derajat. Kalau ini masuk, karena dia berada di antara 0 dan 360. Kalau K sama dengan 1, juga perhatikan coba X sama dengan 360 tambah 40. Ya, ini dia 400 derajat. Atau X sama dengan ini 360 tambah 140, 500 derajat. Ini pun tidak kita gunakan, ya. Kenapa? Karena batasannya lagi-lagi hanya 0 sampai 360. Dengan demikian, ya, penyelesaiannya adalah X sama dengan 40 atau X sama dengan 140 derajat. Ya, jadi ada dua saja. Dia tidak lebih karena memang batasannya hanya 0 sampai 360 derajat. Berikutnya untuk soal ini adalah tugas kalian, coba kalian kerja, ya. Pertemuan berikut itu Pak minta untuk kalian kumpulkan. Sekali lagi dengan penjelasan yang sudah Pak berikan, semoga kalian mengerti dan semoga kalian sukses belajar dari rumah. Tuhan memberkati.